Nah, sebenarnya Mbak Diana waktu kecil tuh cita-citanya jadi apa sih, Mbak? Jadi perawat. I Jadi see, saya I see, pikir I ya see. nothing tulus lah, sekolah balik lagi biarin lah udah tua gitu kan. Ya udah saya balik sekolah tahun 2015 lah, itulah saya tamat dengan Bachelor in Nursing. Jadi saya pikir kayaknya too much nih ya saat ini gitu. Kayaknya bukan buat saya nih ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman semua. Selamat datang di channel saya, Bapak Zaman Now, dalam segmen Ngobrol Santai. Nama saya Rio dari Houston, Texas. Hari ini saya akan ngobrol nih dengan teman saya yang berprofesi dalam bidang yang menurut saya ini lagi hot-hotnya, apalagi masa pandemi, yaitu menjadi salah satu first responder sebagai perawat atau nurse, Mbak Diana. Selamat datang Mbak Diana. Ya. Apa kabar Mbak? Baik, baik, Atas alhamdulillah. waktunya udah disediakan pagi-pagi nih, hari Minggu teman-teman, hari ini di Texas jam 10 pagi, agak delay, mohon maaf Mbak. Terus setelah kesibuk-sibukannya nih, boleh memperkenalkan diri nih Mbak Diana. Ini Mbak Diana nama lengkapnya siapa, udah berkeluarga, anaknya berapa, dan sekarang tinggal di mana? Halo semuanya, nama saya Diana, lengkapnya Diana Ruce, tapi suami last name-nya Pangau, jadi Diana Ruce Pangau. Oke. Iya. Terus tinggal di San Marcos, South Austin. Punya anak 3. Yang paling besar itu udah 21 tahun, lagi di college, lagi ambil jurusan sama kayak saya, walaupun udah bilang, aduh jangan yang lain aja, masih mau juga, ya oke nggak apa-apa, tinggal dia 1 tahun lagi selesai. Anak nomor 2 laki-laki, umur 16 tahun, yang paling kecil umur 13 tahun. Wah, laki-laki juga semua nih ya Mbak Diana. Iya. Nah nih kalau Mbak Diana nama belakangnya Ruce. Kalau boleh tahu nih Mbak Diana nih asalnya dari mana dan udah berapa lama tinggal di Amerika? Asal sih papa itu orang Melayu Kalimantan Barat, orang Pontianak. Oke. Iya. Tapi Ruce itu nama pemberian dari oma. Oma. Jadi kayak ada Belanda-Belandanya sedikit gitu. Itu bukan last name ya, bukan nama belakang ya, jadi nama aja gitu. Karena kalau buat Melayu nggak ada nama belakang ya. Biasanya pakai nama orang tua, tapi ya karena di akte tulisnya begitu, jadi ya udah gitu aja, Diana Ruce. Di Texasnya tuh tinggal udah 15 tahun. Wow, udah 15 tahun, udah lama. Tapi di San Marcos itu kita pindah pertengahan Agustus 2015. 2015. Jadi di San Marcos 2015 sampai sekarang nih ya, Mbak Diana ya? Sampai sekarang, ya, sampai sekarang karena kerjanya tuh nggak suka yang jauh-jauh gitu. Jadi dari pertama dapat kerjaan di sini, oh ya udah deh di sini aja gitu. Kebetulan anak-anak juga betah sekolahnya gitu. Terus jadi ya udah deh di sini aja deh, nggak apa-apa, enak juga gitu. Nggak terlalu rame ya. Iya, betul. Ramenya tuh sebenarnya karena deket sama Texas State University. Oh, jadi banyak anak kampus ya? Anak kampus ya, banyak anak kampus. Oke. Nah, seperti di awal tadi nih, kita udah memperkenalkan Mbak Diana yang berprofesi sebagai perawat atau nurse. Nah, sebenarnya Mbak Diana waktu kecil tuh cita-citanya jadi apa sih, Mbak? Jadi perawat. Oh, sudah dari ini ya? Kecil udah pengennya jadi perawat. Itu ngelihat figur siapa Mbak Diana? Sebenarnya sih
bukan dari kecil-kecil banget ya. Jadi pas SMP kelas 3 saya pindah ke Jakarta ikut sama oma, opa gitu. Opa saya itu dia cuci darah. Oh, oke. Jadi dia cuci darah 1 minggu 3 kali di Cikini. Saya 1 minggu 3 kali juga nganterin, jemput, nungguin gitu ya. Jadi lihat-lihat orang nih kok pakai baju putih-putih ya, kalau di Indo kan pakai baju putih, pakai topi putih gitu. Tuh kayaknya enak juga ya, bagus juga ya gitu. Jadi kayaknya itu aja terus yang ada di pikiran ya. Terus pas tamat SMA coba-coba masuk perawat tahun 1992. Masuk perawat di Universitas Advent Indonesia di Bandung, Parompo. Oh, Bandung. Itu tahun 92, terus tamat 95, kerja di Rumah Sakit Advent juga di Bandung. Oke, ya besar itu di Bandung. Kerja di situ mungkin hampir 7 tahun ya, kerja di situ hampir 7 tahun, terus sempat berhenti 1 tahun karena punya Gladys. Jadi, saya pikir pengen ini dulu lah, break dulu gitu. Jadi berhenti 1 tahun. Pas habis 1 tahun itu ada tawaran untuk kerja balik di alma mater saya di Universitas Advent ya, jadi administrator. Jadi jadi kan guru-gurunya juga masih guru-guru saya juga gitu kan. Jadi ditawarin ayo coba gitu. Karena pas mereka tanya lagi kerja di mana sekarang, saya bilang enggak, saya lagi nggak kerja nih, lagi jadi ibu rumah tangga. Mereka suruh coba gitu, interview. Kebetulan guru-gurunya juga masih pada kenal gitu ya. Jadi terus saya 3,5 tahun kerja di situ sebelum berangkat ke sini. Oh, oke. Nah, itu ketika Mbak Diana memutuskan ke Amerika itu memang mau sekolah atau ikut suami atau bagaimana ceritanya tuh Mbak Diana? Mau sekolah. Mau sekolah ya? Akhirnya sekolah gitu ya, cuman waktu itu ya pikirannya sih gini, pasti bakalan susah nih, bakalan berat nih gitu ya. Jadi kita pindah ke sini tuh semuanya ikut gitu, suami, anak 2 Gladys sama LD baru umur 1 tahun waktu itu. Oh, oke. Jadi pindah, ternyata nggak bisa juga langsung kayak mau sekolah, daftar atau apa gitu, prosesnya itu beda sekali dengan di Indo ya. Cuman karena saya waktu itu udah bawa ijazah diploma dari Indo, jadi saya pikir coba deh saya challenge NCLEX dulu. Siapa tahu saya dapat NCLEX, bisa kerja, terus balik lagi sekolah. Itu rencananya pertama. Nah, itu kalau boleh dipotong sedikit Mbak Diana, NCLEX itu apa ya? NCLEX itu state board test, jadi buat semua perawat dari luar ataupun yang dari dalam Amerika. Kalau mereka sudah tamat, mereka harus ambil license. Di sini kayak driver license, ambil izin kerja. Kalau izin kerja ya. Jadi walaupun udah tamat sekolah, tapi kalau nggak pas board examnya nggak bisa kerja, karena itu yang itu require gitu. Jadi saya pikir kan karena udah jadi perawat di Indo ke sini, ayo coba ambil tes dulu gitu, siapa tahu dapet bisa kerja, terus baru sekolah lagi gitu. Betul. Ternyata nggak segampang yang saya pikirkan. Iya, nggak segampang yang saya pikirkan, karena kan tujuannya saya kan mau tinggal di sini gitu kan ya, gimana ya caranya gitu. Nah, saat itu juga karena kan setiap state itu state boardnya beda-beda. State board untuk ambil license-nya itu beda-beda state boardnya setiap state. Jadi waktu itu saya daftar supaya yang cepat itu di California. Jadi California State Board yang saya daftar. Karena prosesnya mereka lebih cepat, cuman waktu 6 bulan terus saya bisa ambil tes gitu. Jadi saya sempat tes 2 kali tapi nggak lolos. Setelah tahun mungkin 2009 ya, mereka tuh untuk state boardnya California mereka nggak izinkan perawat dari luar ambil tes kalau nggak punya social security. Jadi saya stuck di situ.
Saya bilang, saya gimana nih gitu. Akhirnya saya balik cerita dulu. Karena kan saya datang ke sini tuh harus visa. Saya ganti student visa setelah 6 bulan. 6 bulan itu saya tuh kayak daftar di ACC, ambil kelas bahasa Inggris kayak gitu ya. Karena saya pingin visa saya tetap on gitu. Betul. Sampai saya nungguin saya punya NCLEX test. Ternyata setelah saya nggak bisa ambil NCLEX lagi, Texas board-nya itu requirement-nya banyak sekali gitu, beda dengan California. Kayak tadi saya bilang, jadi setiap state itu beda-beda requirement-nya. Jadi saya pikir, aduh nggak mungkin, California udah nggak bisa ambil ini ya, udah nggak bisa ambil tes lagi. Texas terlalu banyak requirement-nya. Jadinya saya tetap sekolah aja tuh, ambil kayak associate dari ACC ya waktu itu. Lalu 2009 itu saya dengar ada beberapa perawat juga yang waktu itu sama-sama dari Indo tapi lewat organisasi lain. Nggak bisa kalau mau sponsor green card kalau saya cuman tamatan D3 kalau saya pas state board ya. Jadi saya ngobrol-ngobrol sama suami gimana nih, kayaknya saya harus memang udah deh putar haluan gitu kan. Jadi tadinya saya nungguin challenge NCLEX lagi, saya bilang enggak, sekarang daripada buang-buang uang saya balik aja, saya ambil aja kelas lagi gitu. Di Amerika itu kalau mau balik lagi kelas kan mereka require 10 tahun ya, kebanyakan subjeknya. Nah saya kan tamat nursing udah tahun 95. Iya. Jadi kayaknya udah kadaluarsa semua. Jadi akhirnya ya udah saya start all over lagi deh. Jadi saya transfer yang dari ACC, kredit-kredit yang bisa saya transfer ke Southwestern University di Dallas, saya transfer. Iya. Jadi saya start di situ, itulah saya tamat 2015 dengan Bachelor in Nursing. Jadi bachelor, jadi itu ekuivalen sama sarjana S1 lah kalau di Indonesia ya. S1, ya. Karena require-nya buat sponsorship green card itu degree-nya harus bachelor. Jadi saya pikir ya nothing tulus lah, sekolah balik lagi biarinlah udah tua gitu kan. Ya udah saya balik sekolah tahun 2015 lah, itulah saya tamat dengan Bachelor in Nursing. Jadi untuk teman-teman juga bahwa untuk belajar Mbak Diana berarti setuju nggak ada batasan umur ya Mbak Diana ya? Iya enggak sama sekali. Jadi belajarnya malah bareng anak-anak ya. Nah ini tadi sebelum ngobrol sama Mbak Diana juga sempat lihat-lihat nih bagaimana sih sebenarnya sejarah nurse di Amerika. Jadi ternyata untuk Asia sendiri memang dari negara Filipina itu sudah jauh dari tahun 1898 ketika Filipina menjadi koloni dari Amerika. Sampai tahun 1960 itu nurse-nurse dari Filipina dibuka peluang oleh Amerika untuk menjadi kayak exchange program. Nah, begitu banyak nurse dari Filipina. Kalau Mbak Diana lihat sebenarnya untuk populasi dari nurse yang asal dari Indonesia seberapa banyak di Amerika? Kalau di Texas mungkin nggak terlalu ya, tapi kalau di California banyak. Kalau di California tuh Filipina, Asia itu banyak banget. Karena saya punya banyak teman juga ya di California. Tapi kalau di Texas ada, tapi jumlah saya nggak sure. Tapi saya rasa nggak begitu. Ya. Saya rasa nggak begitu banyak. Nah ini kalau melihat teman-teman mau tanya sebenarnya peluang menjadi perawat atau nurse dari Indonesia ke Amerika tuh peluangnya seberapa besar sih saat ini Mbak Diana? Peluangnya sih besar ya. Ya peluangnya besar. Cuman kan mereka banyak sekali requirement-nya. Semuanya tahu sendiri kalau untuk apapun di sini mereka semua butuh license ya untuk apapun karena safety.
Jadi sebenarnya sih itu aja yang susah. Seandainya kalau di Indonesia kayak bahasa Inggris memang diterapkan dengan bagus gitu ya. Karena walaupun di sini yang tamatan sini juga NCLEX itu ya challenging juga gitu. Karena bahasanya apa ya, kontennya itu agak berat memang. Jadi butuh waktu. Untuk pas saya tamat aja yang 2015 itu saya butuh waktu 1 bulan penuh benar-benar sama buku sama komputer di library 8 jam sehari Monday to Friday kayak gitu. Karena saya bilang enggak, saya harus dapet nih 1 kali ini, saya nggak mau fail lagi gitu. Tuhan ya pas sudah selesai sekolah itu udah 1 kali selesai terus udah, karena itu aja. Jadi walaupun kita udah pakai toga, pakai walk gitu ya di kampus, sudah tamat gitu. Intinya sih ya board ini, karena kalau nggak ada license kita nggak bisa dimanapun. Dan di sini buat license itu karena state boardnya beda-beda, nggak semua. Contohnya kalau saya udah tamatan, kalau saya udah dapat license-nya Texas, belum tentu saya bisa kerja di state lain dengan license Texas gitu. Ada yang mereka bilang sih compact state ya, jadi beberapa state itu mereka bikin peraturan yang Texas punya license bisa kerja di Colorado, bisa kerja di Kansas seperti itu. Tapi ada juga yang mereka nggak mau, kita tetap harus ambil license di state yang kita mau kerja. Jadi kayaknya agak susah untuk pindah-pindah gitu. Jadi selain berarti ya itu dengan jenjang pendidikan yang cukup lama untuk memperoleh bachelor di nurse. Saya punya pertanyaan nih Mbak Diana, apakah mungkin dengan bachelor itu bisa menjadi jenjang sebagai seperti asisten dokter berikutnya dengan bachelor itu atau begitu? Iya bisa, mau jadi dokter bisa juga ya? Bisa lah ya, bisa dipakai ya, terpakai itu ya bachelornya ya. Jadi nanti kredit apa yang kurang itu aja yang lagi diambil, yang harus kita ambil gitu. Jadi kayaknya di sini ada banyak yang saya ketemuin ya. Kayak saya kerja sekarang di rumah sakit kan kadang ada student juga datang ya. Mereka itu ada yang dari udah ada bachelor biology, sekarang lagi ngambil nursing, atau mungkin bachelor dari apa gitu, terus mau ambil mungkin kedokteran atau apa ya, ya bisa di sini. Nah kalau untuk di Amerika sendiri, Mbak Diana pasti sebelum memutuskan ke Texas sudah search atau udah searching lah. Sebenarnya di Amerika ini kalau untuk keperawatan itu yang bagus di state apa Mbak Diana? Aduh, beda-beda ya. Beda-beda ya? Saya to be honest nggak searching karena waktu pindah ke sini kebetulan ada tante di Houston. Tapi waktu saya baru pindah ke sini tuh saya sempat juga. Saya bilang, ayo coba kita ke California lihat, karena saya pikir California lebih banyak orang Asia, mungkin saya lebih dapat informasi atau apa gitu ya. Di sini di Texas khususnya di Houston waktu itu agak terbatas gitu. Jadi ya kalau tergantung sih mau lihatnya berdasarkan apa nih. Kalau berdasarkan gaji, California bagus, New York bagus gitu. Tapi kan biaya hidup mereka juga tinggi gitu. Betul. Jadi ya kalau saya sih, dan belum pernah juga mau coba ke tempat lain. Belakangan ada sempat pikir mau pindah ke Colorado. Karena saya pikir karena di situ banyak sekali kayak home health ya. Jadi saya pikir di rumah sakit, saya di rumah saya bisa ada pasien atau apa gitu. Tapi akhirnya keputusan terakhir ya udah masih pengen di Texas aja. Masih di Texas. Wah menarik juga tuh, tadi ada informasi bahwa di Colorado ada peluang lah di sana. Nah ini untuk Mbak Diana sendiri untuk menjadi nurse sebenarnya secara umum apa sih dipelajarin waktu sekolah di Dallas waktu itu, Mbak? Jadi karena saya bisa bilang saya udah punya background ya, istilahnya walaupun cuma associate dari Indonesia, tapi waktu saya sekolah di Indonesia itu kita bukunya tuh udah pakai buku bahasa Inggris sebenarnya. Hanya gurunya ngajar itu masih pakai bahasa Indonesia, sama
pola pola pikirnya itu beda gitu dengan di sini. Itu aja yang harus saya apa ya, saya rubah waktu saya sekolah di sini. Jadi materialnya sih hampir sama. Kita belajar maternity, kita belajar penyakit-penyakit secara umum, lalu bagaimana perawatannya, kita belajar kejiwaan juga gitu. Hampir sama, cuman ya itu di sini kan mereka critical thinking. Jadi mungkin pertamanya agak sulit gitu. Karena kan kita di Indo ya, kita cuma menghafal, terus kita tulis tangan gitu ya. Kalau di sini kan enggak, kita di sini harus mikir, oh ya pasiennya gini, apa yang harus kita bikin. Kita nggak harus selalu kayak telepon dokter atau apa gitu. Kita harus bisa mikir, oh ini saya punya keputusan, pasiennya harus dapat ini, seperti itulah. Itu yang agak sulit buat saya ya pertamanya, tapi lama-lama ya jadi keikut-ikut juga. Nah ini untuk teman-teman yang dari luar internasional masuk ke Amerika, itu kita selalu dengar memang biaya pendidikan di Amerika itu cukup tinggi ya Mbak Diana. Nah itu apakah sebenarnya ada program beasiswa untuk internasional yang ingin menjadi perawat di Amerika? Kak, kalau program saya nggak tahu ya, tapi kalau kayak scholarship mungkin ada ya, sekolah-sekolah biasanya mereka kasih informasi sama mahasiswanya, ada scholarship apa. Cuman buat international student itu banyak sekali, saya bisa bilang limitation ya, di limit gitu. Kita nggak bisa kerja, kita yang full time, kayak gitu. Jadi ya memang berat biaya, terutama jadi kendala ya. Nah itu sebagai nurse yang kita tahu, kalau saya suka nonton film zaman dulu ada ER itu Mbak Diana, sekarang juga di TV-TV banyak tuh tentang hospital. Itu biasanya jam kerjanya bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Bisa cerita sedikit Mbak Diana gimana Mbak Diana mengakomodasi jam kerja sebagai nurse sehari-hari? Jadi di sini kalau jam kerja sebenarnya lebih lebih teratur kalau menurut saya. Lebih teratur ya? Karena kan saya sebelum kesini kan saya kerja di rumah sakit juga. Jadi kalau kayak di rumah sakit yang saya kerja sebelumnya itu, jadi kalau kita dikasih schedule 1 bulan itu kita mungkin bisa dapat kerja malamnya 2 hari, lalu ada kerja sore gitu ya, semuanya di mix sama mereka. Kalau di sini enggak. Kalau di sini kalau kita udah sign up, jadi waktu kita interview di pertama kali itu kita udah ditanya mau kerjanya shift mana. Jadi kalau kita udah sign up buat mau kerja pagi, ya kita akan kerja pagi terus sampai kita ganti pikiran gitu, berubah. Saya mau kerja sore sekarang gitu. Di sini kalau schedule itu macam-macam ya. Kalau di nursing home banyak yang Monday to Friday, jadi dari Senin sampai Jumat 8 jam, jadi 40 jam 1 minggu kalau di nursing home. Tapi ada juga yang kerja 2 hari, lalu off sehari, lalu kerja 3 hari, itu di nursing home. Kalau di rumah sakit semuanya kebanyakan itu 12 jam. Jadi 12 jam itu 3 hari 1 minggu. Jadi kita kerja 3 hari. Kalau di tempat saya yang kerja ini kita self schedule namanya. Jadi kita masukin schedule kita mau kerja hari apa gitu. Jadi nanti mereka akomodasi. Kalau mereka bisa penuhi, ya udah apa yang kita mau gitu kita dapat. Jadi kayak saya suka kerja Minggu, Senin, Selasa libur, terus Rabu kerja, terus habis itu libur 3 hari kayak gitu. Itu schedule. Tapi ada juga yang mungkin mereka udah tentuin, oh ya harus kerja tanggal ini gitu. Kebetulan tempat saya kerja itu self schedule. Jadi agak jadi saya ngatur sendiri gitu schedule-nya. Saya mau kerja hari apa. Tapi 12 jam. 12 jam. Ya. Nah, tadi Mbak Diana berbicara mengenai nursing home dan hospital. Saat ini Mbak Diana bekerja di mana ya? Jadi 4 tahun pertama itu saya kerja di nursing home. Karena saya dapat informasi, karena kan pas saya tamat saya punya waktu 1 tahun aja ya bisa kerja sebelum saya dapat
sponsorkan. Jadi itu yang saya kejar dulu. Kebetulan ada satu perusahaan di San Marcos ini nursing home yang mau bantu saya dengan green card proses. Jadi saya kerja di situ 4 tahun. Saya jadi di kontrak ya. Saya full time, tapi saya under kontrak, saya nggak boleh keluar sampai selesai. Karena mereka yang urus gitu ya, mereka yang lalu biaya juga mereka yang tanggung. Jadi saya pikir sebenarnya sih 36 bulan gitu deh. Jadi pikir nggak apa-apa deh gitu kan ya, saya jalanin, yang penting saya punya ini selesai gitu. Jadi saya kerja di nursing home Monday to Friday. Saya kebetulan schedule saya yang pagi, jam 6 pagi sampai jam 2. Jadi terus setelah 4 tahun saya pikir saya pengen cari pengalaman yang lain gitu ya. Kebetulan udah 4 tahun juga, udah kayak agak jenuh juga sedikit. Jadinya kebetulan 2 tahun sebelum saya keluar selesai kontrak saya itu, saya kerja sebagai unit manager sama wound care nurse. Jadi saya bantu manage 2 hall waktu itu di bawah saya. Cuma saya pikir karena kalau unit manager kita ada on call juga. Jadi kalau pegawai yang lain atau perawat yang lain nggak bisa datang, kita nggak dapat orang yang kerja, kita yang harus turun ke lapangan. Jadinya jadi saya pikir kayaknya too much nih ya saat ini gitu, kayaknya bukan buat saya nih ya gitu. Jadi saya pikir udahlah. Jadi saya cari-cari hospital yang dekat. Kebetulan saya dapat dekat sekitar mungkin 20 menit ya dari rumah. Saya kerja di situ. Jadi saya ambil full time sekarang di hospital 3 minggu 3 hari 3 shift 1 minggu. Lalu saya kerja PRN. PRN itu as needed. Jadi kalau mereka butuh, mereka panggil. Ya, jadi mereka butuh, biasanya sih kalau ada perawat yang mau cuti atau ada kebutuhan atau apa, mereka biasanya ngasih taunya sebelumnya. Jadi saya bisa lihat, saya pass off gitu dari rumah sakit, jadi saya bisa kerja gitu. Jadi sekarang ini saya PRN-nya di nursing home, lalu full time di rumah